Nah, ini ada pertanyaan ya. Saya jawab aja ya, mudah-mudahan nggak overlap dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ayah Irwan, bagaimana bila anak sudah berumur 17 tahun? Kita baru memulai metode yang Ayah Irwan ajarkan, apakah metodenya juga sama atau beda? Nah, Ayah dan Bunda yang milik Allah Ta'ala, yang pertama itu adalah nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat gitu. Nah, yang paling penting menurut hemat saya adalah kalau sudah di atas 15 tahun itu, Ayah dan Bunda, tetap prosesnya knowing, feeling, dan acting itu tetap. Proses ngasih tahu, meyakinkan kepada anak-anak dan kita praktek. Tetapi memang bagusnya gitu, bagusnya itu adalah kalau 17 tahun dan baru mulai untuk mengajarkan itu pada anak-anak kita, praktek aja dulu Ayah dan Bunda. Jadi praktek aja. Nanti dari praktek itu nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak kita gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu udah kita mulai mulai ngasih tahu, dari proses knowing itu mulai ngasih tahu kepada anak kita. Kan idealnya itu knowing lebih dahulu, knowing kemudian disimulasikan apa-apa yang sudah kita kasih tahu kepada anak kita, nah kemudian biar dia mempraktekkannya sendiri di usia 15 tahun ke atas. Tetapi ya ini kasus ini kan ada masalah baru, masalahnya adalah ketika baru dimulai di umur 17 tahun, nggak apa-apa, proses yang 3 itu tetap, tapi kita mulai aja dengan proses acting lebih dahulu, yang proses yang ketiga itu, ayah dan bunda. Itu nanti sambil jalan baru kita proses knowing dan proses feeling itu. Proses knowing itu proses ngasih tahu itu maksudnya gini ayah dan bunda, adab terhadap orang tua misalnya, kita baru mulai taruhlah ini contoh nggih, contoh adab mulai orang tua itu baru umur 17 tahun baru kita kasih tahu ke anak-anak kita gitu. Nah, gimana caranya gitu ya, dipraktekkan aja, nah anak dilatih aja gitu. Nah, tapi sembari itu kita ngasih tahu, nah dulu Rasulullah SAW atau dulu nak sahabat atau Abu Bakar atau siapa gitu yang kita mau ceritakan kepada anak-anak kita sambil jalan gitu. Tapi nggak bisa proses knowing lebih dahulu kalau anak-anak 17 tahun ke atas gitu. Nah, mungkin gitu ya, mungkin bunda atau ayah yang bertanya ini. Kemudian yang berikutnya adalah tanya Ayah Irwan, bagaimana cara cara tahunya bahwa orang tua masih punya utang pengasuhan? Bila orang tuanya ternyata masih punya utang pengasuhan, apa yang harus orang tua lakukan agar utangnya tidak menurun pada anaknya? Jadi sebenarnya ayah dan bunda, masing-masing kita ini pasti punya utang pengasuhan. Masih gitu ya. Kita misalnya sebagai ayah dan ibu itu pasti gitu. Nah, dari mana kita tahu? Dari pasangan kita gitu ya. Dari pasangan, tanya sama pasangan kita, tanya seorang ayah tanya sama istrinya, "Dek, apa yang membuatmu selama kita nikah ini?" Dan itu pasti terlihat ayah dan bunda gitu. Misalnya si istri bilang, "Ayah itu orangnya nggak bertanggung jawab," gitu. Jadi kalau itu kenapa nggak bertanggung jawab? Karena memang hari-hariannya seperti itu. Ayah itu orangnya kurang apresiatif, nggak suka memuji, nggak suka menghargai. Ayah itu gitu ya. Kalau itu yang disampaikan oleh pasangan kita gitu, atau mungkin itu disampaikan oleh teman-teman di kantor kita, teman-teman kerja kita, ya Bunda, itu utang pengasuhan. Artinya sudah internalize ke dalam diri kita gitu ya Bunda. Oh, kenal nggak sama Pak Irwan, sama Ayah Irwan? Oh kenal, Ayah Irwan yang mana? Yang itu, yang ngomongnya pinter tapi nggak bertanggung jawab. Itu utang pengasuhan. Kalau hampir semua orang mengatakan itu utang pengasuhan. Nah, gimana caranya supaya tidak menular ke anak-anak kita? Karena tadi saya sebutkan, mengajarkan adab atau menterbiah anak-anak kita itu, persoalan yang paling utama itu adalah bukan ilmunya, tetapi yang persoalan pertama itu adalah kitanya juga punya hutang pengasuhan yang sama, gitu loh ayah bunda gitu. Kitanya sendiri juga mengajarkan bertanggung jawab pada anak-anak kita. Orang kitanya juga punya hutang pengasuhan tanggung jawab. Orang kitanya nggak bertanggung jawab gitu, atau kurang tanggung jawabnya. Nah, bagaimana caranya? Saya mengatakannya 3M gitu ya, ayah, bunda. Yang pertama itu adalah mengakui. Mengakui bahwa saya ini gitu ya, saya ini memang dalam keadaan yang tidak baik-baik, tidak biasa-biasa. Saya ini punya utang pengasuhan. Semua orang ngeluh tentang saya gitu, tentang adab bicara saya atau apa, ngeluh gitu berarti kita harus akui gitu ya, akui gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengakui itu adalah pekerjaan yang berat ya, sederhana tapi itu berat sebenarnya gitu. Mengakui bahwa kita punya punya persoalan itu berat. Yang kedua itu menyadari. Nah, menyadari itu sampai harus kalau kita sadari, kita bisa bicara dengan pasangan kita gitu. Kenapa kita harus bicara dengan pasangan kita? Karena yang akan membayar dan menemani membayar hutang pengasuhan itu adalah pasangan kita, adalah istri kita, adalah suami kita gitu. Karena suami dan istri itu adalah orang yang merasakan hutang pengasuhan itu, merasakan penderitaan karena kita punya hutang pengasuhan ya pasangan kita.
gitu ya Bunda. Nah yang ketiga barulah kita memperbaiki. Nah memperbaiki itu ayah dan bunda, dalam membayar hutang itu nggak boleh banyak ceramah-ceramah, nggak boleh banyak nasihati. Misalnya istri punya hutang pengasuhan, nggak banyak nasihati, tapi konsepnya adalah talk less do more. Misalnya gini, istri orangnya itu baperan, misalnya gitu ya, baperan. Jadi nggak usah nasihat ke istri gitu ya. Gimana caranya? Nah, dilatih aja, misalnya kalau istrinya lagi baperan, dilatih gitu, "Dek," gitu. "Nah, kalau gini nggak usah nangis, kita harus selesaikan masalahnya," gitu ya. Jadi memang talk less do more, lebih banyak prakteknya, lebih banyak prakteknya. Atau seorang suami, mungkin hutang pengasuhan itu adalah tanggung jawab, suaminya nggak bertanggung jawab gitu. Nggak usah ceramah-ceramah Ibu, ke suaminya nggak usah ceramahin gitu, nanti malah tambah hutang gitu. Caranya gimana? Sudah kalau ada satu momen gitu, terlihat suaminya lepas tanggung jawab, istrinya bilang, "Maaf ya Mas," gitu, "kita sepakat kan, Mas mau kan untuk memperbaiki hutang-hutang pengasuhan Mas," gitu. "Nah ini Mas, tanggung jawabnya ini anakmu gitu ya, dan anakmu harus mendaftar ke sekolah ke misalnya ke uswah gitu. Loh anakmu ya kamu kan janji mau nganterin ke anakmu, ya sekarang kamu anterin gitu. Jadi yang tadi saya bilang bilang itu ya nggak usah ceramah ya, ya kalau seorang istri tahu bahwa suaminya nggak bertanggung jawab, latih terus, tanggung jawab gitu. Nah biasanya ayah dan bunda, biasanya kata para ahli ini rutinnya itu 21 kali, kalau rutin terus ya kita kita bayar terus rutin atau 40 kali atau 3 bulan, mudah-mudahan ada perubahan. Ada mudah ya. Nah, satu yang agak lebih berat dari hutang pengasuhan itu adalah luka pengasuhan. Luka pengasuhan tuh segala sesuatu yang kita nggak dapatkan atau segala sesuatu yang kita ngalamin trauma di masa kecil, terutama di umur sampai 7 tahun dan itu dan akumulatif gitu, traumanya itu akan akumulatif. Akan datang dulu datang di usia 9 tahun, akan datang di usia 16 tahun, akan datang di usia 26, 27 tahun, akan datang di usia 30, 31 tahun, akan datang di usia 36 tahun, akan datang di usia 40, 45 tahun. Nah, kalau luka itu ayah dan bunda, karena sifatnya traumatis, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Kalau ayah dan bunda bisa memperbaikinya, membasuh luka itu secara mandiri, kita lakukan, ya dan bunda ya. Tapi menurut hemat saya kalau sudah urusan dengan luka itu lebih bagus kita minta professional help gitu. Kita minta bantuan gitu orang lain yang mengerti cara recovery dari trauma itu seperti apa. Karena itu kan butuh ilmu ilmu yang luar biasa. Tetapi ayah dan bunda, baik utang pengasuhan maupun itu luka pengasuhan yang paling penting menurut hemat saya adalah satu hal yang harus kita kerjakan adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hijrah dan pengasuhan kepada misalnya kepada anak-anak kita itu ayah dan bunda adalah karena kitanya nggak amanah terhadap apa yang diamanahkan Allah pada anak-anak kita. Jadi mungkin gitu, ayah atau ibu ini ya yang menanyakan ini. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang lain, bagaimana memantapkan adab agar terus tertanam di paripurna gitu. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu saya sebut berulang-ulang berulang-ulang berulang-ulang, terutama di umur 14 tahun atau 15 tahun. Dan kemudian memang harus harus kompak ayah dan ibu, harus kompak dengan rumah dengan sekolah gitu. Karena ayah dan bunda, eee agak susah gitu, karena adab itu kan nggak bisa instan, nggak bisa diinjeksi langsung jadi itu nggak bisa. Tapi memang harus dilatih 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 gitu. Nah tapi ayah dan bunda, yang paling penting itu menurut hemat saya adalah, dalam kita mengajarkan adab kepada anak-anak kita itu kita memang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu hanya ikhtiar, tapi tugas hasil the best lets Allah finish it. Jadi lakukan saja. Akhirnya muda, kasih cerita pada anak kita, kemudian dipraktekkan, disimulasikan, kemudian anak kita mensimulasikan dia sendiri gitu. Itu aja yang kita kerjakan. Nah, apakah nanti akan tertanam pada diri anak-anak kita? Kita wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah gitu. Kemudian saya lanjutkan, mohon tips Ayah Irwan bagaimanakah peran ayah yang maksimal jika posisi ayah bekerja di luar kota dan jarang pulang LDR sedangkan pada tahap feeling, play, role play itu ada ayah. Iya, ayah dan bunda. Nah, kalau saya mengusulkan sama seperti kejadiannya di ayah Ibrahim alaihissalam. Beliau kan jarang pulang ya ayah bunda ya, tapi
ketika pertemuan dengan Nabi Ismail itu pertemuan yang sangat-sangat bermakna, pertemuan yang menjadi high quality. Jadi kalau begitu, mari kita contoh ayahanda Ibrahim alaihissalam, bagaimana menjadi ayah yang high quality. Ayah high quality itu pertemuan mungkin sebentar, ayah dan bunda. Tetapi ketika pertemuan itu, pertemuan yang sangat bermakna, terutama bagi Nabi Ismail, kepada Nabi Ismail. Nah, gimana caranya kalau kita ngelihat di As-Saffat 102 itu, ada dua gitu ya. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan anak itu, adalah waktu itu betul-betul waktu yang bermakna gitu ya dan bunda. Jadi kalau lagi nelpon dengan anak kita itu, harus nelpon walaupun 2 menit, 3 menit itu nelpon yang bagi anak-anak itu yang ditunggu gitu loh ya bunda. Ditunggu, nih telepon ayah kapan lagi, ayah kapan lagi. Kenapa anak kita itu menunggu? Karena dia merasa kalau ngomong dengan ayah itu pas gitu ya. Karena merasa bahwa ayah itu tahu apa yang ku mau. Kalau video call dengan anak kita itu jelas gitu ya dan bermakna betul buat anak-anak kita. Nah, gimana supaya pertemuan waktu itu menjadi waktu yang bermakna? Yang satu lagi ayah, yang high quality, yang satu lagi adalah ilmu. Mau tidak mau ayah supaya nanti bermakna pertemuan kita dengan anak-anak kita, ayah memang harus tahu ilmu tahap perkembangan anak. Jadi kalau ayah pergi kerja di kota yang lain itu mau tidak mau ayah memang harus bawa buku tahap perkembangan anak. Kalau saya nulis bukunya seperti ini ayah bunda. Ini saya nulis bukunya bagaimana apa yang harus ayah lakukan terhadap anak 0 sampai 11 tahun. Maksud saya ini yang dibawa gitu. Boleh buku yang lain, buku tahap perkembangan yang lain, boleh. Tetapi ini membantu kita misalnya begini. Kalau misalnya anak kelas 4. Nah, anak kelas 4 itu kita lihat di sini. Oh, perkembangan anak saya ini apa? Oh, ini gitu. Sehingga ketika kita video call, kita nelpon atau nanti ketemu sekali sebulan pulang, itu bagi anak-anak itu pertemuan yang ngangeni gitu ya, Bunda. Pertemuan yang sangat diharap betul gitu ya. Kenapa? Kenapa itu tanya ke anak kita, "Kenapa kamu kangen betul ketemu dengan ayahmu? Video call dengan ayahmu?" Walaupun video call itu cuma sebentar gitu. Tapi anak kita bilang apa? "Ayah tahu apa yang kau mau." Kenapa ayah tahu apa yang kau mau? Karena ayahnya baca buku tahap perkembangan. Ini menurut saya wajib gitu ya. Jadi ayah boleh boleh buku tahap perkembangan lain, kalau ayah jarak jauh itu harus ayah bawa. Saya ingat ada contoh yang luar biasa. Ada seorang ulama, nama beliau itu Hasan Al-Banna. Nah, Syahid Hasan Al-Banna ini, ayah, kalau bawa tas itu di dalam tas beliau itu ada ini, ada map-map gitu ya. Kalau misalnya anak beliau ada 5, di dalam tas itu ada 5 map. Map masing-masing map itu adalah map profile. Map tahap perkembangan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dalam waktu luang beliau lagi jauhlah kemana gitu, naik kereta, naik bus gitu, dalam waktu kosong, waktu luang itu beliau baca. Oh, anak saya umur 15 tahun itu berkembang ininya. Oh, gitu. Oh, kalau ibaratnya kalau sekarang itu kalau nelpon itu yang ditanyakan tuh harusnya ini gitu ya. Nah, anak ayah dan bunda yang melaksanakan taala itu menjadi sangat efektif gitu bagi ayah dan ayah yang bekerja jarak jauh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya ayah Irwan? Kan harus di role play kan, harus disimulasikan gitu. Nggak apa-apa ayah mensimulasikan itu lewat ayah lewat telepon, membimbingnya lewat telepon, lewat video call nggak apa-apa gitu. Yang paling penting kan adalah kalau saya bilang ya ayah yang jarak jauh itu yang penting itu 2, attachment-nya bagus, ya ayah antara ayah dengan anak dan kemudian connection-nya bagus, Nunda. Jadi 2 ini modal dasar yang sangat luar biasa bagi ayah ya jarak jauh dalam menanamkan adab pada anak-anak kita. Mudah-mudahan, terjawab ya ayah ya. Kemudian ngapunten Olive ya. Kemudian, apalagi, ya, ada di YouTube, "Assalamualaikum Ayah Irwan, saya mau bertanya bagaimana atau apakah ada metode sendiri pembelajaran antara anak laki-laki, anak perempuan dan bagaimana dengan anak perempuan dan iya, muda. Oh, jelas itu di dalam dalam konteks tarbiyatul aulad Islamiyah itu jelas perbedaannya, terutama bagi anak-anak umur 8 tahun ke atas. Itu jelas stimulannya berbeda. Makanya tadi saya menyebutkan gitu, yang paling penting itu adalah baik di rumah, baik di sekolah itu, kalau menurut saya rumah yang ideal, sekolah yang ideal itu punya roadmap pengasuhan standar anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi jelas gitu misalnya anak-anak 8 tahun sampai 15 tahun itu memang roadmap-nya di dalam roadmap yang pengasuhan standar pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, itu yang paling paling maju ke depan itu adalah ayah, gitu. Ayah yang di ke depan itu adalah ayah gitu. Jadi di saat itu anak laki-laki yang dia butuhkan itu memang ayah. Karena anak laki-laki di umur itu yang dibutuhkan adalah terdownloadkan ke laki-lakian oleh siapa? Oleh ayah. Kalau di sekolahan itu oleh guru laki-laki gitu ya. Dan anak perempuan juga membutuhkan ayah di umur-umur itu.
Jadi kalau pertanyaannya apakah metode, iya berbeda. Kalau anak laki-laki itu fokusnya adalah kepada qawwam gitu ya, keqawaman, kalau anak perempuan itu fokusnya adalah kepada waludan, kewadudan itu, keperempuanan maksudnya, ya mudah. Oke. Kemudian izin usul dapat diakses YouTube, oke, ya mudah. eee Assalamualaikum, bagaimana kalau anak jika dikasih tahu tapi malah melakukan yang sebaliknya dan suka membantah? Ini ayah dan bunda, ini, saya belum nggak tahu umurnya, tapi ada umur-umur tertentu yang anak-anak memang uji coba gitu. Ayah abaikan saja, ibu abaikan saja. Tapi hanya tahap perkembangan, dia harus melalui itu memang. Apa-apa gitu, "Nak tolong begini," "Enggak," "Tolong begini," "Enggak," gitu. Sebenarnya bukan enggak, tapi dia melawan sebenarnya, tetapi dia sedang uji coba sebenarnya. Kalau dia, sedang melatih gitu ya, mencoba bahwa kalau saya ngomongnya enggak gimana ayah dan ibunya. Jadi itu hanya bahagian dari tahap perkembangan, ayah dan ibu nggak usah. Kecuali kalau anak-anaknya sudah di atas 8 tahun, kalau dia membantah juga atau ngelawan juga, bisa jadi itu ayah dan bunda adalah kita tidak terkomunikasikan atau tidak banyak knowing yang dia dapat gitu. Sehingga memang anak-anaknya susah melakukan segala sesuatu karena memang dia nggak banyak dapat stimulasi gitu ya. Bagaimana terhadap orang, adab terhadap ini karena dia nggak mendapatkan contoh-contoh, nggak mendapatkan, cerita-cerita gitu. Nah ya, eee, itu kalau anak-anak sudah 8 tahun ke atas ya, tapi kalau anak-anak di umur-umur tertentu itu dia membantah atau apa, itu sesuatu yang sangat normal. Ya. Sering ya kita dengar ya kalau anak-anak yang di umur-umur usia dini itu kalau apa-apa makan, enggak, gitu, mandi, enggak, gitu. Sebenarnya bukan dia ngelawan sih, ada lagi itu yang saya sebutkan tadi. Kita coba lagi ya, alhamdulillah dapat tambahan ilmu, yang banyak untuk menanamkan adab, jika memiliki utang pengasuhan. Nah tadi utang pengasuhan sudah saya bicarakan ya, Bunda ya, utang pengasuhan. Nah bagaimana kalau anak diberi pengertian bahwa mereka adalah amanah dari Allah, akan diminta tanggung jawab orang tua. Ternyata anak bilang bahwa katanya kalau sudah balik saya tanggung sendiri. Jadi memang ibunya kebanyakan ceramah. Saya, "Ya oke, nggak apa ya." Jadi memang kalau, tadi itu, Bunda, jadi kalau di umur 0 sampai 7 tahun itu memang ibu itu coach yang terbaiknya. Karena ibu dilebihkan tender love-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berumur 7, 14 tahun, apa 15 tahun itu, kalau saya bagusnya ibu agak sedikit menahan diri karena itu umur ayah gitu, umurnya ayah, bagaimana ayah mensimulasikan, mencontohkan gitu. Karena anak-anak umur 8, 15 tahun itu udah nggak terlalu suka gitu kalau dicerita-ceritakan gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, kemudian oh ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ayah Irwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana strategi menerapkan simulasi adab di masa pandemi 19 yang masih banyak sekali pembatasan? Apakah efektif simulasi adab dilaksanakan secara virtual? Boleh Ayah, boleh dilakukan secara virtual, boleh gitu. Tadi tadi saya bilang, tapi sebenarnya kalau di zaman pandemi ini sebenarnya itu punya chance yang luar biasa menurut hemat saya, karena kan kita ada di rumah ya, ibu, ayah ada di rumah, anak ada di rumah. Ini menurut saya chance yang luar biasa untuk kita simulasi, gitu. Simulasi, bagaimana terhadap ibu, terhadap adik, terhadap ayah, terhadap, binatang, terhadap yang lain, amanah-amanah Allah yang lain gitu. Menurut saya ini, oh, pas gitu. Tapi ketika sudah di luar pandemi itu nanti kan kita udah jarang ketemu ya, jadi simulasinya susah gitu. Kalau saya sih pikir manfaatkan sekarang ini. Nah, tapi bagaimana Ayah Irwan kalau misalnya mau ngadap terhadap kakek dan nenek, oh kakek neneknya di kampung, bisa nggak lewat visual Go? Boleh, ya boleh 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 sekali. Baik, kemudian, bagaimana kita menyikapi dengan adanya perkembangan teknologi gadget bagi anak-anak usia sekolah? Ayah dan bunda kalau berkaitan dengan adab ini menurut amat saya, yang paling penting itu adalah kalau kita mau bikin kesepakatan dengan anak kita. Tadi saya sebutkan itu, kalau kita bikin kesepakatan harus didahului perkuatlah hubungan dengan anak. Ya perkuatlah attachment before achievement, ya perkuatlah connection before correction. Itu penting akhirnya benar, karena di zaman sekarang ini, kalau bagi anak-anak tuh gadget itu menarik gitu ya Bunda. Jadi sesuatu yang menarik itu kalau kita bilang, nggak boleh," nanti malah jadi bentrok gitu. Nah menurut amat saya bikin kedekatan dulu gitu ya.
bikin attachment, bikin emotional bonding yang kuat, bikin connection yang kuat gitu dengan anak-anak kita. Nanti setelah itu baru kita sepakati tentang ada 2 hal yang kita sepakati. Yang pertama itu aturan, yang kedua struktur. Aturan itu kita sepakati dengan anak kita gitu ya. Misalnya ini waktu kamu screen time kamu berapa gitu ya. Ya ajak anak untuk membuat aturan. Nah, yang terakhir yang kedua itu adalah struktur. Struktur ini maksudnya adalah konsekuensi dan apresiasi dari pelaksanaan tadi itu, kesepakatan itu, aturan itu. Kalau aturan itu memang dilaksanakan dengan baik, apresiasi. Kalau enggak baik, diberikan konsekuensi. Nah, siapa yang memberikan ini? Anak-anak butuh ini, siapa yang memberikan apresiasi dan konsekuensi ini? Nah, menurut hemat saya, 2 ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita untuk urusan gadget di zaman sekolah ini. Baik. Udah kali ya? Udah selesai ya, Ustaz? Oke. Ustaz Ayah Irwan ini bukan Ustaz ya. Bagaimana membangunkan adab berbahasa kalau bahasa Jawa khas struktur bahasanya ada yang halus kan, ada yang kadang-kadang malu kembali ke mudik, kemudian pakai bahasa Indonesia seperti ke temennya. Maksudnya menurut saya nggak ada masalah, ya udah karena apa ya, kalau saya nangkep ya, membangun adab berbahasa, menurut saya penting itu ayah bunda diajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi kalau di struktur bahasa seperti bahasa Jawa itu ya, ayah bunda ada bahasa halus, ada bahasa ini, menurut saya malah penting banget gitu diajarkan kepada anak-anak kita gitu. Walaupun untuk tidak menguasai gitu, tapi penting karena adab itu kan memang memerlukan zauk yang memerlukan rasa gitu ayah bunda ya, memerlukan sensitivitas dari perasaan perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, sudah kali ayah dan bunda ya, masih ada yang lain? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan ayah saat simulasi di saat anak umur 15 tahun ke anak perempuan? Contohnya seperti apa? Nah, kalau penanaman adab itu sebenarnya hampir sama aja ayah dan bunda kepada anak laki-laki, tapi 15 tahun itu yang paling efektif memang adalah ayah. Misalnya apa sih? Misalnya bagaimana adab terhadap anak perempuan terhadap apa ya misalnya yang paling gampang ya, terhadap neneknya misalnya gitu ya mudah. Sebenarnya sama aja seperti anak laki-laki tetapi gitu ya khasnya di umur 15 tahun itu nggak ibu, yang bagus itu memang ayah gitu. Nah caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi itu mensimulasikan tidak lagi banyak teori gitu karena di umur 8 sampai 15 tahun yang dibutuhkan itu simulasi. Metodenya simulasi bukan bukan banyak cerita. Nah ini izin bertanya ya Iran, bagaimana cara meningkatkan attachment dan connection dengan anak dengan daerah pemakaian gadget? Ayah connection dan attachment itu kan banyak ayah dan bunda ya, banyak bisa lewat kata-kata, bisa lewat sentuhan, bisa tabadil hadayah kata Rasulullah SAW, bisa meluangkan waktu, jadi bukan waktu luang, jadi menspesialkan seperti misalnya as time dengan anak kita, itu attachment dan connection. Misalnya apa? Ayahnya bilang, yuk gitu. Itu membuat koneksi ayah dan bunda. Jadi bisa lewat kata-kata. Kata-kata itu apa contohnya? Ayah sering memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Misalnya satu saat ayah lagi di luar, kemudian ayah kalau anaknya ada pegang handphone, ayah bisa bilang gitu ke anaknya bahwa ayah kasih pesen misalnya bahwa ayah itu kamu itu adalah sangat spesial dalam hidup ayah, atau ayah kasih voice note gitu, I love you nak, I miss you atau apa itu bisa ya koneksi gitu, bisa lewat sentuhan gitu, sentuhan kepada anak-anak. Kita bisa lewat luangan waktu yang tadi as-time itu, bisa dengan tabadil hadayah kata Rasulullah SAW. Semuanya adalah connection, semuanya adalah attachment. Ayah bagaimana kami harus menyikapi saat anak kita perintah melakukan sesuatu selalu bilangnya tidak mau, tapi ujung-ujungnya anak itu selalu melakukan hal tersebut. Contohnya, ayo diberesi mainannya nggak mau, tapi 5 menit kemudian misalnya iya itu tadi ayah muda, sama pertanyaan yang di atas tadi ya. Ada di umur-umur tertentu memang anak-anak itu memang sedang menguji gitu ya, kalau ngomong enggak tuh gimana, dampaknya gimana, gimana respon dari ayah dan ibunya gitu. Karena dia sedang menguji bagaimana keberadaannya dia gitu ayah muda ya. Nah kalau
anak-anak itu umur-umur tertentu nggak apa-apa, itu normal. Tapi kalau anak-anak di umur-umur 8 tahun ke atas, dia membantah gitu, ini bisa berarti karena memang komunikasi kita, pesan kita nggak nyampe ke dia. Atau itu yang saya sebut tadi, knowing-nya itu nggak banyak gitu. Kenapa sih harus berbuat baik sama orang? Kenapa sih harus menolong orang? Kenapa sih harus ngomongnya pelan sama orang? Kenapa sih gitu? Itu bisa jadi karena memang knowing-nya kurang, ayah dan artinya mah dia nggak punya banyak kosa di dalam dirinya tentang itu ayah bunda, tentang cerita bagaimana berbuat baik dan lain-lain gitu. Nah bisa jadi itu sebabnya kenapa dia membantah. Nah kalau umur-umur balik ayah bunda 10 sampai 15 tahun menurut hemat saya ini sudah masuk kepada konsekuensi gitu ayah bunda. Kalau dia membantah dan tidak melakukan, ayah bunda lakukan 3 hal. Yang pertama komunikasikan gitu. Kamu ngerti nggak kenapa ini harus kita lakukan gitu. Sampai sejelas-jelasnya, se-clear-clearnya gitu. Yang kedua negosiasi. Negosiasi itu adalah kalau kamu udah tahu, udah jelas, udah ngerti, kalau anak kita bilang ngerti gitu, aku ngerti ini. Nah, berarti kalau kamu nggak laksanakan ini gimana? Gitu. Yang tadi saya bilang itu ya bunda ya. Kalau nggak dilaksanakan nanti jatuhnya ke yang ketiga namanya konsekuensi. Karena umur 10-15 tahun itu anak-anak sudah harus mengalami dan mengerti tentang konsekuensi gitu ya bunda. Gitu ya ayah bunda ya. Kemudian jazakallahu khairan atas ilmu praktis sekali insyaallah. Nah, bagaimana caranya mengasuh anak perempuan 12-15 tahun ketika orang tuanya single parent karena selama ini tidak pernah dapat. Oh iya, ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, anak-anak itu butuh dari ayahnya itu dua. Dia butuh fisik, dia butuh psikologis. Nah, bagi ibu-ibu tunggal, single parent itu ayah dan bunda, anak-anak itu sebenarnya dari ayahnya itu kalau nggak dapat ayahnya secara fisik itu dia bisa kuat. Dia bisa kuat. Tetapi yang dia nggak kuat itu adalah nggak dapatkan ayahnya secara psikologis gitu. Nah, ayah, bunda, bagi ibu single parent ini diambil alih aja. Yang psikologis ya, bukan kalau yang fisik susah. Yang psikologis ibu ambil alih aja. Yang psikologis itu apa contohnya ayah Irwan gitu. Misalnya anak perempuan kita itu membutuhkan di umur 12-15 tahun itu membutuhkan semacam kecerdasan maskulinitas gitu. Bagusnya ini ayahnya yang menceritakan, yang mengajarkan kepada memang ayahnya nggak ada, ibu ambil alih aja karena itu penting. Anak-anak kita nggak bisa menunggu, tumbuh kembangnya nggak bisa menunggu. Itu oh, ntar nanti kamu dapat ayah baru nggak bisa gitu. Kebutuhannya dia umur itu butuh bagaimana misalnya berpikir secara maskulin itu bagi anak perempuan penting gitu ya mudah misalnya bagaimana memutuskan, bagaimana kalau apapun menanggung risiko misalnya, ibu ambil alih aja gitu ya. Ajarkan itu kepada anak perempuan kita gitu ya. Nah, kemudian baru yang pertama itu syaratnya adalah kalau ibu tunggal itu terima dulu, redo dulu ayah bunda ya bahwa anak perempuan kita memang dibesarkan dengan satu sayap gitu ya. Nah, yang kedua adalah ambil alih, ya, ambil alih yang seperti saya ceritakan tadi itu ya Bunda. Yang ketiga baru kita minta bantuan gitu ya. Tetapi menurut hemat saya jangan minta bantuan lebih dahulu gitu. Jangan sampai anak-anak perempuan kita merasakan bahwa kita udah minta bantuan lebih dahulu, dia nggak ngerasakan bahwa dia merasakan bahwa ayah dan ibunya memang sudah nggak ada gitu ya. Tetapi kalau ibu ambil alih terutama psikologis ya Bunda, psikologis itu penting buat anak perempuan di umur-umur itu. Baik, ada lagi ada muda. Nah gimana nih saya nggak dapat suara nih, nggak dapat ini, bagaimana gadget udah ya, nanti mohon bisa memberikan. Nah apakah saya sudah bisa apa, karena pertanyaannya sudah habis, nah apa, ap apa nih tugas saya selanjutnya ini karena memang nggak bisa interaktif. Gimana, Ustadz Aris, apa apa sudah saatnya, apa saya masih nunggu? Afwan, Irwan, suaranya terhenti. Allahu Akbar. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan ini ada rekamannya ayah dan bunda. Materinya atau enggak materinya nanti saya share gitu ya. Ketika ini ke handphone saya ke WA. Nah, sekarang nunggu apa tugas selanjutnya ini. Pertanyaannya sudah selesai.
Mohon Ayah Irwan bisa memberikan closing statement. Oh, Masya Allah. Ya, baik. Ya, udah. Nah, Ayah Bunda yang berkah taala, tadi kita sudah diskusi ya, walaupun kita nggak sempat interaktif gitu tentang adab. Ayah Bunda yang pertama, kalau saya adalah menanamkan adab itu, menanamkan, mensimulasikan, kemudian mempraktekkan adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dalam prinsip dalam Islam itu adalah mensolehkan anak lebih dahulu baru memahirkan. Artinya anak-anak kita memang diajarkan untuk beradab lebih dahulu sebelum diajarkan yang lain. Nah, menurut saya jangan pernah ditunda, ayah dan bunda. Nah, kemudian kompaklah antara ayah dan bunda karena anak-anak membutuhkan coach yang kompak. Kompaknya tentang apa yang tadi itu? Kompaklah tentang prinsip pengasuhan, tentang pola pengasuhan, tentang roadmap pengasuhan. Dan kalau bagaimana Ayah Irwan kalau saya baru tahunya sekarang, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Do the best, let's Allah finish it. Lakuin aja ikhtiar sekuat-kuat mungkin. Bermohon kita kepada Allah SWT, ampunilah ya Allah gitu. Saya sudah terlambat ya menghebatkan anak kita gitu. Nah selebihnya ayah bunda soal hasil, meskipun baru kita mulai anak umur 17 tahun, umur 18 tahun, soal hasil nggak usah kita pikirkan. Soal hasil itu memang adalah ranahnya Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, 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 ikhtiar. Nah mungkin itu closing statement dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.